Menelisik sejarah peringatan Malam Satu Suro. Bicara Malam Satu Suro selalu menjadi hari yang banyak diperingati oleh masyarakat Jawa. Namun terdapat sejarah panjang mengapa hari ini menjadi sakral di Pulau Jawa dan ini sudah banyak yang tidak mengetahui. Justru Malam Satu Suro seakan dianggap hal yang berbau musyrik, tetapi di tahun Masehi justru ikut-ikutan berpesta pora merayakan. Ini karena minimnya belajar sejarah dan hal yang dirasa asyik justru dihalalkan dan yang terkesan sakral diharamkan. Kita akan kupas tentang sejarah Malam Satu Suro, biar sedulur semuanya, bosku, mengetahuinya. Tanggal 1 Suro bertepatan pada 1 Muharram yang berada dalam penanggalan Islam, yaitu Hijriyah. Berbagai daerah di Jawa, bersiap-siap untuk merayakan 1 Muharram dengan berbagai tradisi suronan. Malam 1 Suro selalu identik dengan hal yang bernuansa mistis, karena di malam ini, para penganut kejawen kepercayaan tradisional masyarakat Jawa akan membersihkan benda-benda pusaka yang dimilikinya. Namun pada dasarnya, Malam 1 Suro merupakan hari di mana masyarakat Jawa meningkatkan mawas diri, membersihkan diri, dan mengendalikan diri untuk menjalani 1 tahun ke depan. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau tidak pergi keluar rumah atau mengadakan pesta agar bisa merenung selama bulan Suro atau Muharram. Pada saat ini, ada 3 pusat budaya Jawa, yaitu Keraton Surakarta, Pura Mangkunegaran, dan Keraton Kasultanan Yogyakarta, yang memeringati Malam 1 Suro sebagai tonggak sejarah Islam di tanah Jawa. Sebab suronan merupakan suatu tradisi yang diwariskan dari Kasultanan Mataram. Bulan Suro adalah bulan pertama dalam sistem penanggalan Jawa. Sistem penanggalan ini pertama kali diperkenalkan oleh Raja Mataram Islam, yaitu Raden Mas Rangsang atau lebih dikenal dengan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Di bawah kekuasaannya, Kerajaan Mataram Islam berada dalam masa kejayaannya, pada awal abad ke-17. Pertama kali berdirinya Mataram Islam tetap memiliki pengaruh budaya Hindu sebagai terah dari Kerajaan Majapahit. Maka pada awalnya wilayah kerajaan ini masih sebagian besar dipengaruhi oleh agama Hindu. Sultan Agung Hanyokrokusumo sebagai raja dari Kerajaan Mataram Islam yang akhirnya memperkenalkan kalender Hijriyah yang disesuaikan dengan tradisi Jawa. Sebagai seorang penganut agama Islam yang taat juga memiliki niat menciarkan Islam, secara politik juga untuk memperluas kekuasaan Kerajaan Mataram Islam, Sultan Agung Hanyokrokusumo telah mengkombinasikan penanggalan Islam atau Hijriyah yang banyak dianut oleh masyarakat pesisir, dengan penanggalan Hindu atau Saka yang masih dianut oleh masyarakat pedalaman beragama Hindu kejawen. Hal ini juga dilakukan untuk memperkuat Kerajaan Mataram Islam dengan tradisi Jawa dan pengaruh Islam dari kekuatan asing yaitu VOC Belanda. Akhirnya Sultan Agung Hanyokrokusumo mengeluarkan titah sebagai raja, yang menyatakan penggunaan sistem penanggalan Jawa di seluruh kerajaan di Jawa, di mana sistem penanggalan ini merupakan gabungan dari sistem penanggalan Hijriyah dan sistem perhitungan penanggalan Saka. Perhitungan tanggal dalam sistem Jawa menggunakan sistem perhitungan berdasarkan peredaran bulan seperti yang didasari dalam penanggalan Hijriyah, namun angka tahun yang digunakan masih menggunakan penanggalan Saka. Sehingga bulan 1 Suro Jawa diterima sebagai awal tahun Jawa, tetapi tahunnya tidak dimulai dari tahun 1, melainkan dari tahun 1555, berdasarkan tahun penanggalan Saka. Maka dari itu, 1 Suro dianggap sebagai hari yang sakral bagi masyarakat Jawa, karena merupakan hari munculnya keputusan penting di Kerajaan Mataram Islam demi menjaga persatuan. Pada bulan Muharram atau Suro itu, pula Tuhan membuka luas rahmat-Nya, sehingga manusia dianjurkan untuk berlomba-lomba memperoleh rahmat itu. Tetapi sayang, kebanyakan orang tidak paham dengan peristiwa itu. Mereka justru banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan pada bulan itu. Mereka juga tidak bisa menangkap kata-kata bijak dari nenek moyangnya dahulu. Terkait bab persoalan mandi sesuci Malam 1 Suro misalnya. Mandi berarti membersihkan dan mensucikan kotoran atau najis. Ini berarti isyarat bahwa pada Malam 1 Suro itu, orang harus mensucikan dirinya dari segala dosa dan perbuatan munkaratnya dengan memohon maghfirah Allah Sang Maha Pengampun. Kemudian meniti hidup baru dengan langkah yang lebih positif serta semangat baru pula. Hal ini tentu dilakukan dengan penuh khidmat, penuh nilai sakral dalam memanjatkan doa pada Sang Pencipta. Bahkan terkait menjamasi pusaka, ini simbol menghargai warisan leluhur dengan dibersihkan dan dirawat agar pusaka itu tidak rusak dan awet terjaga. Ini suatu kearifan lokal dari budaya Jawa yang adiluhung penuh filosofi dan makna.
Jika disikapi di luar kaidah tentu dianggap suatu hal yang salah terutama bagi orang-orang yang merasa, sok pintar, sok tahu, sok benar sendiri, tetapi sinaune kurang jero, dolane kurang ado, dan pengetahuan agamanya cetek, ini yang bicara sakarpe udele dewe, sebab dia tidak berbudaya. Padahal bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai budayanya. Jadi banyak pemblondrokan pemahaman juga terjadi. Sebab jika generasi yang akan datang lupa sejarah dan budayanya, tentu sangat mudah sekali bangsa ini dihancurkan oleh pihak asing atau pihak anak bangsa sendiri yang memiliki kepentingan pribadi ataupun golongan. 1 Suro atau 1 Muharram 1443 Hijriah ini, kami mengingatkan untuk melawan lupa agar kita mengingat sejarah dan budaya leluhur kita. Malam Tahun Baru Hijriah maupun Tahun Baru Saka, semua penuh nilai sakral dan berdoa. Semua tahun itu, yang menunjukkan budaya peradaban bangsa yang religius dengan kearifan lokalnya. Walau hal ini banyak yang menolak bahkan acuh, sebab lebih menyukai suasana pesta yang digelar di perayaan tahun Masehi. Ini realita dan kenyataan bahwa ini suatu hal yang lumrah, tetapi kita memiliki bukan satu tahun baru sedang di tahun baru yang lain, baik tahun baru Hijriah ataupun Saka kita kembali pada suasana religius penuh dengan doa bersama agar pandemi yang melanda dunia juga bangsa kita ini berakhir, semua pihak yang ada kepentingan mendapatkan balak atas perbuatannya. Suro dilambangkan Makoro sebagai simbol perlindungan dan membuang unsur-unsur negatif dalam diri dan jiwa manusia. Suro diro jayaningrat lebur dening pangastuti. Angkoro murkosing ngerajanin dunyo bakal sirno dening takwa dan kebenaran kita beriman kepada Gusti Allah. Bersama Omah Keris Salatiga kita sinau bareng membahas berbagai sudut pandang, memberikan informasi dan tukar kaweruh agar mengenal kearifan lokal terkait budaya Tosan Aji warisan agung leluhur kita yang layak kita banggakan, jaga dan lestarikan keberadaannya. Salam budaya Tosan Aji dari Omah Keris Salatiga. Rahayu.